pada pasien dengan Parkinson, mereka memiliki perubahan-perubahan gaya hidup yang cukup besar, di mana mereka mengalami kekakuan, tremor, kemudian sulit untuk berjalan sendiri. Jadi semakin lama semakin dependent, jadi membutuhkan bantuan dari orang lain, dan itu hal-hal yang sangat mempengaruhi kualitas hidup dari pasien-pasien Parkinson. Oke. Halo Indonesia, halo sahabat Indrayana, welcome back again di podcast sahabat Indrayana. Dengan topik yang menarik kali ini kita bahas tentang Parkinson dengan dokter baru kita, dokter saraf kita, dokter Andre. Halo dok. Halo. Selamat datang di klinik utama dokter Indrayana dok, selamat bergabung. Boleh disapa nggak dok? Sahabat Indrayana di rumah, silakan dok. Halo sahabat Indrayana, perkenalkan nama saya Dr. Andre Darmawan Wiono. Sahabat Indrayana bisa panggil saya dengan Dr. Andre. Saya baru saja bergabung dengan klinik utama Dr. Indrayana. Nah, berikutnya dok, kita bahas tentang topik kita mengenai tentang Parkinson. Saya baca dulu sedikit pengantar tentang Parkinson ini. Dok, di Indonesia, prevalensi Parkinson diperkirakan berkisar antara 100 hingga 200 kasus per 100.000 orang dengan peningkatan kasus seiring bertambahnya populasi lanjut usia. Dengan demikian, statement ini menyatakan bahwa jumlah yang menderita penyakit Parkinson di Indonesia cukup banyak. Bicara tentang Parkinson ini penyakit apa sih dok? Saya selaku orang awam juga nih kadang pernah dengar tetapi nggak tahu itu penyakit apa. Silahkan dijelaskan dokter. Oke, baik. Terima kasih Kak Bira. Ya, memang betul seperti yang disampaikan Kak Bira tadi. Banyak orang itu sering mendengar tentang kata-kata Parkinson. Banyak orang sering didiagnosis dengan Parkinson. Jadi sebenarnya apa itu Parkinson? Jadi Parkinson itu adalah suatu penyakit neurodegeneratif. Salah satu penyakit yang neuro itu saraf, degeneratif itu adalah artinya kemunduran. Jadi kemunduran sistem saraf di tubuh kita. Oke. Betul. Jadi merupakan suatu penyakit neurodegeneratif yang memiliki gejala itu. Zaman dulu orang itu hanya tahu gejalanya hanya motorik aja. Contohnya ada tremor, kemudian gerakannya makin kaku, makin lambat. Tetapi semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan juga penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, ternyata gejalanya juga bukan hanya motorik aja. Jadi ada gejala-gejala non-motorik yang nanti mungkin bisa saya jelaskan lebih lanjut nanti. Oke. Bicara tentang tadi Parkinson ini berarti ada kemunduran ya dok ya? Bukan kenaikan ya dok ya? Oke. Penyebabnya kira-kira apa nih dokter tentang penyakit ini? Silahkan dokter. Oke. Penyakit Parkinson ini sendiri memang sering dialami oleh orang-orang yang sudah usia lanjut, terutama usia range-nya itu 40 sampai usia 70 tahun. Paling banyak itu usia 60 tahun ke atas. Tetapi ada juga pasien-pasien yang mengalami Parkinson juga, gejala-gejala yang muncul itu kurang dari 45 tahun. Nah, untuk penyebabnya sendiri, sebagian besar penyakit Parkinson itu idiopatik. Artinya tidak diketahui apa penyebabnya. Itu merupakan Parkinson primer. Tetapi ada juga penyebab yang diketahui, disebut sebagai Parkinson sekunder. Contohnya, pasien dengan post-stroke, jadi setelah mengalami stroke, bisa juga mengalami gejala-gejala Parkinson. Kemudian yang kedua, bisa juga karena infeksi otak, atau mungkin post-trauma kepala, kena benturan di kepala yang hebat, sampai mungkin ada perdarahan, atau mungkin ada cedera di kepalanya. Kemudian penggunaan obat-obatan, juga beberapa obat-obatan itu juga bisa menyebabkan Parkinson. Jadi memang secara tidak langsung banyak bisa menyebabkan ya. Betul. Gejalanya tadi dokter menyinggung bahwa gejala motorik seperti tremor dan ada juga gejala lain. Boleh dijelaskan kan? Oke, jadi gejalanya untuk Parkinson sendiri, rumah besarnya itu adalah Parkinsonism. Jadi Parkinsonism adalah suatu kumpulan gejala Parkinson. Di dalamnya itu ada Parkinson disease. Parkinson disease itu adalah Parkinson yang tidak diketahui penyebabnya atau idiopatik tadi. Ya, gejala dari Parkinsonism itu dapat kita singkat sebagai singkatannya itu TRAP. TRAP ya dokter ya? TRAP.
T itu tremor. Ya. Jadi pasien-pasien Parkinson itu kebanyakan gejalanya dapat kita lihat tremor. Tremor yang terlihat adalah resting tremor atau tremor saat diam. Jadi apabila ketemu tremor, waktu posisi tangan kita diam, tidak posisi diangkat seperti ini, ada gerakan-gerakan tremor, itu mungkin bisa mengarah ke arah Parkinson. Kemudian yang kedua dari R, trap R. R itu adalah rigidity atau rigiditas. Artinya adalah kekakuan dari sendi-sendi. Jadi orang-orang dengan Parkinson itu biasanya sendinya itu kaku, digerakkan itu susah. Jadi mulai ada kekakuan dari sendi-sendinya. Kemudian A, akinesia atau bradykinesia. Artinya adalah keterlambatan atau kelambatan dalam beraktivitas. Jadi pasien-pasien dengan Parkinson itu sering kita lihat dalam melakukan aktivitas, misal mau berjalan atau mau berkomunikasi bahkan itu mengalami kelambatan. Jadi tidak bisa sigap seperti dulu. Posisi duduk mau berdiri, kemudian mau berjabat tangan itu juga mengalami kesulitan. Yang terakhir adalah P. P, silahkan dok. P adalah postural instability. Artinya orang-orang dengan Parkinson itu biasanya mengalami gangguan dalam berjalan, dalam mempertahankan posturnya saat berdiri. Keseimbangan terganggu, jalannya menjadi lambat, kemudian tidak seimbang, dan sebagainya. Wah, mantap banget nih. Sudah jelaskan dokter Anda terkait gejala yang ditimbulkan oleh Parkinson itu ada trap ya dokter ya. Betul. Nah berikutnya adalah selalu ada omongan bahwa jika tremor itu adalah Parkinson. Nah bagaimana cara mendiagnosisnya dok supaya meyakinkan bahwa itu adalah Parkinson? Silakan dokter. Oke, dalam mendiagnosis Parkinson sendiri itu yang pertama kita lakukan adalah secara klinis. Jadi klinis yang terlihat apa? Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, tidak semua tremor, tidak semua gemetar itu Parkinson. Tidak seperti itu. Yang kita curigai sebagai suatu Parkinson adalah tremor yang resting tremor atau posisi tremor ketika badan kita istirahat. Tangan kita ketika ada di meja atau di atas kaki seperti ini, itu gerak-gerak. Jadi tiba-tiba tremor seperti itu. Itu yang disebut sebagai resting tremor. Dan itu merupakan gejala dari Parkinson. Betul. Dan tremornya biasanya pada pasien Parkinson itu dimulai dari salah satu ekstremitas aja. Tidak dua-duanya langsung, biasanya seperti itu. Baru nanti apabila perkembangannya terus berlanjut, penyakit Parkinsonnya bisa di kedua tangan. Jadi hanya pertama awal-awal penyakit hanya satu tangan saja. Nah, berikutnya bicara tentang dokter bicara bagaimana cara mendiagnosisnya adalah dengan cara pemeriksaan fisik, dengan juga melihat secara detail. Perlu pemeriksaan lanjut nggak dok, seperti pemeriksaan CT scan, MRI atau seperti apa dokter? Ya, beberapa modalitas memang kita miliki untuk saat ini. Tetapi dalam menegakkan diagnosis, memang yang pertama adalah klinis dulu tadi. Trap tadi kita harus kita miliki. Itu merupakan gejala motorik yang pertama. Yang kedua adalah tadi saya sebutkan di awal bahwa ada gejala-gejala non motor juga. Gejala-gejala yang bukan gejala motorik, bukan di luar gejala trap. Dan gejala-gejala itu bahkan bisa terjadi 10-20 tahun sebelum gejala motor ini muncul. Luar biasa ya dokter penyakit ini. Contohnya, yang paling sering muncul itu konstipasi dulu. Konstipasi. Kemudian gangguan memori. Jadi gangguan ini ya dok ya, daya ingat. Betul. Jadi orang itu sering lupa, kemudian ada konstipasi. Tetapi jangan lagi diartikan bahwa orang yang konstipasi atau gangguan memori nantinya pasti Parkinson. Tidak seperti itu, bukan seperti itu. Kemudian ada juga pasien-pasien yang dekat-dekat yang mau gejala motornya muncul, itu juga gangguan penciuman. Jadi mencium itu jadi kurang sensitif lagi. Itu bisa muncul seperti itu. Jadi terganggu ya dokter ya semua ya? Betul. Itu klinis. Kemudian ada juga modalitas yang bisa kita lakukan, misalnya dari USG kepala, kemudian ada juga scan kepala, entah itu CT scan atau MRI kepala. Di sana kita bisa melihat beberapa parameter-parameter yang nantinya kita curigai sebagai suatu Parkinson. Gitu. Tetapi utamanya memang dari klinis dulu. Klinis dan juga modalitas pendukung ya dokter ya, seperti dokter ceritakan tadi. Nah berikutnya bicara tentang sudah nih tegak diagnosa Parkinson, apa biasanya pengobatan yang
harus dijalankan dan diterima oleh pasien Parkinson, dok? Silakan, dok. Oke, Kak Bira. Jadi berangkat dari apa yang harus kita lakukan pada pasien-pasien Parkinson, terapi apa yang harus kita berikan, kita harus tahu penyebabnya apa. Oke. Penyakit Parkinson itu disebabkan oleh adanya kerusakan sel saraf di otak kita yang memproduksi dopamin. Jadi Parkinson itu disebabkan oleh penurunan kadar dopamin yang ada di dalam otak kita. Dopamin itu fungsinya untuk meregulasi gerakan-gerakan di dalam tubuh kita. Jadi memberikan gerakan-gerakan yang bisa halus. Kalau itu turun, gerakan-gerakan kita menjadi kaku. Yang muncul tadi gejala Parkinson tadi. Nah, strategi yang biasa kita lakukan, terapi-terapi yang bisa kita lakukan pada pasien-pasien dengan Parkinson derajat yang masih awal, biasanya kita bisa berikan terapi-terapi medikamentosa atau obat-obatan. Obat-obatan ya, dokter ya? Betul. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kadar dopamin dalam kadar yang normal, yang seharusnya ada di dalam tubuh kita. Gitu. Jadi ada beberapa obat-obat yang bisa kita berikan. Salah satunya adalah levodopa. Oke. Ya, itu berfungsi untuk meningkatkan kadar dopamin yang ada di dalam tubuh kita dalam kadar yang normal. Kemudian ada juga modalitas yang lain. Apa nih, dok? Apabila nanti sudah pada tahap yang lebih tinggi lagi, derajat keparahan yang lebih berat lagi, ada juga terapi yang bisa kita lakukan, misal deep brain stimulation, itu ada terapi stimulasi yang ada masuk ke dalam otak, kemudian ada juga terapi untuk operasi sendiri. Tetapi itu nanti ada di derajat-derajat yang lebih parah lagi. Kemudian pasien-pasien dengan Parkinson sendiri itu juga mengalami kekakuan tadi yang sudah saya ceritakan tadi. Kita juga mesti bekerja sama juga dengan teman-teman fisioterapis untuk bisa memberikan terapi okupasi atau terapi-terapi supaya bisa merilekskan otot-otot supaya gerakannya bisa lebih luas. Lebih luas ya, dokter ya? Iya. Kaku ya, dok ya? Betul. Oke deh, berarti memang untuk pengobatan itu sendiri, Parkinson ini dilihat dari derajat keparahannya, dokter ya. Bisa menggunakan terapi modalitas obat-obatan dan juga yang lain-lain tergantung dari derajat yang diderita oleh pasiennya. Berikutnya, dok, adalah jika tidak diobati, dok. Kira-kira ini bahaya apa enggak, dok? Silahkan, dok. Oke, jadi penyakit Parkinson itu yang bahaya bukan penyakit Parkinson-nya sebenarnya, tetapi yang berbahaya itu adalah komplikasinya. Iya, bahkan di derajat yang parah, bahkan mungkin nanti kematian, yang menyebabkan kematian pada pasien Parkinson itu bukan penyakit Parkinson-nya, tetapi komplikasi-komplikasinya. Apabila dibiarkan pasien tidak diberikan terapi, nantinya pasien akan mengalami gangguan-gangguan yang semakin memperburuk quality of life-nya, kualitas hidupnya. Jadi pasien tidak bisa makan, higienitas dirinya juga tidak terjaga, karena semakin berat pasien Parkinson, dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Iya, gitu tidak bisa merawat dirinya sendiri. Itulah yang nanti akan memperburuk kualitas hidup dari pasien dan nantinya akan membawa pada kematian pada akhirnya. Wah, gitu. Ini termasuk juga penyakit yang lama-lama mematikan ya jadi jatuhnya, dokter ya. Nah, berikutnya kita bahas tentang mitos dan fakta terkait penyakit Parkinson bersama dengan Dr. Andre, spesialis saraf. Yang pertama, dok, sudah siap, dok? Oke. Yang pertama, mitos atau fakta, dokter. Parkinson hanya merupakan kondisi gangguan motorik saja. Mitos. Gimana nih, dok? Kenapa bisa mitos? Oke, seperti tadi sudah diceritakan di awal. Jadi memang bahkan 10 atau sampai 20 tahun sebelum gejala motornya tadi muncul, itu sudah ada gejala non motorik tadi. Jadi sudah ada tanda-tandanya, sering konstipasi, kemudian sering lupa-lupa, kemudian ada gangguan penghidu atau penciuman begitu. Tetapi ingat, kembali lagi, seandainya muncul gejala seperti itu, jangan langsung menjudge diri bahwa saya nantinya akan Parkinson. Apabila ada gejala-gejala seperti itu, boleh dikonsultasikan ke dokter saraf. Oke nih, dokter Andre. Berikutnya, dokter, mitos atau fakta, setiap orang dengan penyakit Parkinson mengalami tremor. Nih, silahkan nih, dok. Fakta. Sebagian besar betul mengalami tremor. Dan itu adalah salah satu gejala kardinal atau gejala khasnya pada pasien-pasien dengan Parkinson. Jadi terutama yang resting tremor. Jadi
ada indikasi apabila ada resting tremor berarti pasien ini ada indikasi untuk mengalami Parkinson. Oke Gitu. deh. Berikutnya dokter, mitos atau fakta selain pengobatan tidak banyak yang dapat Anda lakukan terkait penyembuhan Parkinson ini. Silahkan dokter. Jadi dalam pengobatan Parkinson ini sendiri memang sifatnya adalah terutama obat minum ya, obat-obatan ini minum adalah untuk menghilangkan gejala, bukan untuk menghentikan proses berjalannya penyakit Parkinson. Karena hingga sampai saat ini yang saya ketahui masih belum ada obat-obatan yang menghentikan proses berkembangnya penyakit Parkinson ini menjadi tahap yang lebih parah. Memperlambat mungkin iya progresivitasnya, tetapi kalau untuk menghentikan tidak. Jadi strategi kita untuk penyakit Parkinson ini dengan pemberian obat-obatan adalah memperbaiki kualitas hidup pasien Parkinson tersebut dengan menghilangkan gejala Parkinson itu sendiri. Oke, jadi memang dia pengobatannya secara menghilangkan gejala untuk meningkatkan kualitas hidup si pasien, begitu ya dokter Betul, ya? betul. Terakhir nih dokter, tentang mitos atau fakta terkait penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson berakibat fatal. Gimana nih dok? Bisa menyebabkan kematian nggak sih dok? Silakan dok. Oke, fakta. Saya jawab fakta karena tadi sudah saya jelaskan tadi bahwa memang yang menyebabkan kematian atau perburukan itu sebenarnya bukan Parkinsonnya sendiri, tetapi adalah komplikasi-komplikasi yang akan terjadi pada pasien-pasien Parkinson itu sendiri. Terutama pasien Parkinson yang tidak mendapat perawatan yang tepat, tidak mendapatkan pengobatan yang tepat. Kira-kira demikian. Nah, sudah dijawab nih mitos dan fakta terkait penyakit Parkinson. Berikutnya nih dok, bagaimana cara tips mencegah penyakit Parkinson? Silahkan dok. Oke. Untuk pertanyaan terakhir ini sebenarnya agak-agak jawaban sulit. atau gimana nih? Iya, agak-agak Silakan, sulit dok. sebenarnya. Karena kita tahu sendiri bahwa memang penyakit Parkinson ini di awal tadi tidak jelas ini penyakitnya, penyebabnya. Karena idiopatik tadi. Idiopatik ya dokter ya? Betul. Tetapi memang ada beberapa penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang di luar sana bahwa ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk bisa mencegah Parkinson ini. Contohnya penelitian yang cukup populer adalah olahraga, khususnya olahraga aerobik. Olahraga aerobik, oke. Betul. Dokter. Olahraga aerobik itu bisa dikatakan bisa mencegah terjadinya Parkinson. Kemudian mengkonsumsi buah-buahan, Oke. terutama apel. Kemudian juga konsumsi kafein justru. Kafein ya dokter? Iya, ada penelitian bahwa orang-orang yang mengkonsumsi teh, kemudian kopi, itu memiliki risiko penyakit Parkinson yang lebih rendah dibanding orang-orang yang tidak mengkonsumsi kafein. Oke. Gitu. Wah, luar biasa. Kita tahu ya, maksudnya kopi ada kafeinnya, teh juga ada kafeinnya, terutama teh hijau dalam penelitiannya juga ada disebutkan seperti itu. Itu mampu menurunkan. Kemudian juga ada satu penelitian juga yang menyebutkan bahwa konsumsi jangan menggunakan minyak-minyak yang digoreng berulang kali. Oh, Jadi berbahaya dokter ya? ya, dikatakan bahwa memang itu dapat meningkatkan risiko terjadinya Parkinson itu tadi. Oke. Gitu. Wah, luar biasa nih. Informasi baru nih. Makan buah apel ya dokter tadi ya? Ya, Dan makan juga minum seperti teh dan kopi dan juga olahraga aerobik nih. Jadi sahabat Indrayana boleh dicoba nih olahraga aerobik untuk mencegah Parkinson. Nah, jika ada masalah nih terkait Parkinson mungkin atau masalah kesehatan di bidang saraf, langsung konsultasi bersama dengan Dokter Andre. Kesimpulan dok tentang Parkinson, bahaya atau tidak? Silahkan dok. Oke. Parkinson ini sendiri pada penderita-penderitanya itu memiliki efek yang cukup besar. Pada pasien dengan Parkinson, mereka memiliki perubahan-perubahan gaya hidup yang cukup besar, di mana mereka mengalami kekakuan, tremor, kemudian sulit untuk berjalan sendiri. Jadi semakin lama semakin dependent, jadi membutuhkan bantuan dari orang lain, dan itu hal-hal yang sangat mempengaruhi kualitas hidup dari pasien-pasien Parkinson. Oke. Ya, yang perlu kita perhatikan, strategi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana untuk bisa memperbaiki kualitas hidup pasien Parkinson ini. Salah satu atau beberapa caranya adalah dengan memberikan pengobatan.
dengan tujuannya adalah untuk menurunkan gejala Parkinson itu sendiri. Juga peran aktif dari keluarga yang merawat pasien-pasien Parkinson ini. Perlu ada komunikasi yang baik dari keluarga, dokter, dan siapapun itu yang ada di sekitar pasien untuk bisa ikut membantu proses peningkatan kualitas hidup dari pasien Parkinson itu sendiri. Wah, luar biasa. Begitu. Terima kasih Dokter Andre udah berbagi terkait penyakit Parkinson. Tentunya sahabat kalian tetap dukung kami dengan like, share, dan komen sebanyak-banyaknya YouTube kita sehingga kita semakin semangat ya Dok mengedukasi dan menginformasi terkait penyakit Parkinson ini. Demikian Dokter, pertemuan hari ini luar biasa. Kita akan berjumpa dengan topik dan podcast berikutnya ya Dokter. Saya Gembira dan Dokter Andre pamit. Dah.